Perkenalkan, nama saya Nova Sujarlutfi, NPM 06201018 dari Universitas Widyatama Bandung dan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Nah, di sistem operasi ini saya membahas tentang ada 4 ya, ada konsep sistem file, ada konsep atribut dan tipe, implementasi sistem file, implementasi direktori. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang konsep sistem file. Nah, konsep sistem file merupakan proses atau data yang akan dieksekusi oleh CPU melalui sistem operasi yang mengatur dan mengendalikan file tersebut sehingga sistem komputer dapat dengan mudah menjalankan file tersebut. Nah, selanjutnya tuh di sini tuh saya mengambil contoh yaitu program C yang artinya nama filenya yaitu prog dengan ekstensi C. Pada sistem operasi Unix, panjang file ekstensi tergantung pada pemakai. Contoh prog.c.z. Berarti ekstensi Z digunakan untuk menunjukkan file tersebut file kompres. Beberapa kasus, file ekstensi hanya digunakan sebagai konvensi sehingga tidak harus ada. Contoh yaitu file txt, menyatakan file tersebut sebagai txt file. Dan ini hanya digunakan sebagai informasi pada pemakai komputer, tetapi pada si kompiler, pemakai harus memakai file ekstensi tersebut dalam bentuk .c. Nah, yang kedua ada konsep atribut dan tipe. Nah, di sistem operasi ini di sebelum itu tadi yang di konsep atribut dan tipe itu ada 4 file ya. Nah, di pertama itu ada regular file, yaitu file yang berisi informasi pemakai umum ASCII file atau binary file. Yang kedua ada directory file, yaitu manajemen untuk menjaga struktur dan sistem file. Yang ketiga yaitu karakter spesial, file yang berhubungan dengan input atau output yang digunakan untuk membuat model serial input atau output. Yang keempat yaitu block spesial file, file untuk membuat model pada disk. Nah, selanjutnya nih di konsep atribut dan tipe ini ada setiap file dipastikan memiliki nama dan data. Inilah yang disebut dengan atribut file. Semua sistem operasi menambahkan setiap file sebagai berikut: informasi tanggal, besar file, dan lain-lain. For inilah yang disebut dengan atribut file. Pemetaan file biasanya dipetakan dalam memori yang disebut dengan pemetaan file dalam memori. Beberapa sistem operasi mempunyai cara akses terhadap file melalui mapping file ke dalam address space program yang sedang berjalan pada sistem komputer. Nah, lalu di sini tuh ada directory file. Ciri-cirinya ya, setiap entry mempunyai nama file, atribut file, dan address dari disk. Yang kedua, setiap entry mempunyai nama file dan pointer yang menunjukkan ke data struktur yang mempunyai atribut dan address disk. Nah, yang kedua ada path. Path name merupakan jalur khusus ditempuh oleh sistem file ketika file tersebut didaftarkan didaftarkan agar bisa diakses oleh CPU sistem komputer melalui sistem operasi. Nah, yang pertama ada absolute path. Absolute path name yaitu berisi path dari root directory ke file yang dituju sampai ke file tersebut diketemukan. Yang kedua ada relative path. Relative path name yaitu directory yang aktif sampai ke file yang dituju. Nah, terus di sini juga ada operasi directory, yaitu saya ngambil contohnya dari sistem operasi Unix ya, yaitu create digunakan untuk membuat directory, delete digunakan untuk menghapus directory, operdir digunakan untuk membuka directory, closedir digunakan untuk menutup directory, readdir digunakan untuk membaca directory, rename digunakan untuk mengganti nama directory, link digunakan untuk menghubungkan directory dengan directory lainnya dengan syarat memenuhi perizinannya. Unlink digunakan untuk tidak dihubungkan dengan directory yang lainnya dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu implementasi sistem file.
Nah, di implementasi file ini ada 3 ya. Pertama ada contiguous allocation, menyimpan setiap file secara berderetan antara blok data dengan blok data yang saling berdekatan. Contoh, sistem file ada satu file 50 KB. Jika satu blok berisi 1 KB, maka file tersebut membutuhkan 50 blok. Yang kedua ada linked list allocation. File dibuat menjadi linked list pointer. Itu caranya memiliki keuntungan, yaitu satu blok dapat sepenuhnya digunakan, 2 random access mudah dilakukan. Yang ketiga ada index node atau dalam kurung 1 sampai node. Cara ini menggunakan sebuah index node tabel kecil. Index node berisi atribut-atribut dan alamat-alamat disk yang menunjukkan ke blok-blok yang digunakan oleh suatu file. Yang keempat, implementasi directory. Implementasi directory, pada saat suatu file dibuka, sistem operasi akan menggunakan path name dengan acuan untuk menjaga directory entry yang dimasukkan. Directory entry memberikan informasi untuk menemukan blok-blok dalam suatu disk. Nah, di sini ada 3 directory CP, CP atau M ya. Nah, yang pertama itu sistem CP atau M hanya satu directory. Jadi jika sistem file mencari suatu nama file dengan cukup mencari satu-satunya directory yang ada. Yang kedua, jika directory ditemukan, nomor blok dalam disk akan didapatkan karena informasi tersebut disimpan dalam directory entry. Yang ketiga, jika satu file membutuhkan blok-blok yang lebih banyak sehingga tidak dapat memuat dalam satu entry, maka dialokasikan ke directory entry tambahan. Nah, terus di sini ada pengaturan disk. File-file yang biasanya disimpan dalam disk sehingga manajemen tempat dalam disk adalah masalah terpenting untuk merancang sistem file. Nah, ada 2 strategi yang digunakan untuk menyimpan n byte file, yaitu dengan strategi mengalokasikan n byte yang berurutan dalam disk dengan strategi file dipecah menjadi beberapa blok. Nah, di sini ada kehandalan sistem juga. Jadi yang pertama itu kerusakan pada sistem file memberi akibat lebih parah daripada komputer. Yang kedua, salah satu contohnya yaitu kehilangan suatu file untuk mendapatkannya kembali sangat sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ketiga, menjamin kehandalan sistem file ada beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain yaitu backup system, security system, dengan cara internal atau eksternal. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.